Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fal Akbar dengan NIM 215 kelas 10K akan menjelaskan tentang data collection. List digunakan untuk membuat data yang berkelompok yang nilai dari anggotanya dapat dirubah. Kemudian list dibuat dengan tanda kurung kotak atau kurung siku dan setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Setiap anggota list disebut juga sebagai elemen list. Contohnya X sama dengan itu elemennya 10, 20, 30. X sama dengan 10, 20, 30. Setiap list merupakan objek atau instance dari kelas list. Dan how to access, bagaimana untuk mengakses list. Masing-masing nilai dapat diakses dengan menggunakan indeks nilai mulai dari 0. Kemudian mengakses elemen list dengan blok perulangan for and while. Kemudian negatif indeks, yaitu untuk negatifnya diurutkan dari belakang. Contohnya di sini Y didasarkan kucing, sapi, gajah, dan ikan. Itu negatif satunya dari ikan, kemudian negatif 2 gajah, negatif 3 sapi, dan negatif 4-nya kucing. Kemudian slice, subslice dengan slice diketik di antara tanda kurung siku seperti indeks, tetapi memiliki dua bilangan bulat yang dipisahkan oleh titik 2. Untuk menambahkan elemen list terdapat 3 cara, yaitu dengan metode append, insert, maupun extend dari kelas list. Contohnya itu X, itu elemennya 10, 20, 30. Untuk menggunakan metode append, itu kita menggunakan dalam kurung 40 append X append dalam kurung 40, maka akan ditampilkan 10, 20, 30, 40. Kemudian menggunakan metode insert, itu ada X insert 2,50. Itu akan dihasilkan seperti berikut. Ada di elemen kedua itu 10, 20, 50, 30, dan 40. Kemudian untuk menghapus elemen list terdapat 3 cara juga, yaitu dengan perintah del, method atau remove, kemudian pop dari kelas list. Untuk mengurutkan elemen list terdapat 2 cara untuk mengurutkan elemen, yaitu dengan sort dan metode list sort dari kelas list. Contohnya X, itu elemennya 50, 10, 40, 20, 30. Untuk menggunakan fungsi sort, yaitu Y sama dengan sort dalam kurung X, akan dihasilkan 10, 20, 30, 40, 50 secara urut. Atau bisa menggunakan metode sort lebih singkat, yaitu X sort, akan dihasilkan seperti gambar tersebut. Untuk membalik urutan elemen list, untuk membalikkan yaitu dengan fungsi reverse dari kelas list. Contohnya X reverse akan dikembalikan 30, 20, 40, 10, 50 dari data yang sebelumnya terbalik. Kemudian selain itu juga kita dapat membuat fungsi tersendiri, contohnya seperti yang ada di PowerPoint. Kemudian nilai min dan max dalam list. Untuk mencari nilai minimum pada satu kelompok data gunakan fungsi min. Sedangkan untuk mencari nilai maksimum pada suatu kelompok gunakan fungsi max. Contohnya X itu elemennya ada 300, 210, 500, 100, dan 150. Untuk mencari fungsi nilai minnya kita menggunakan fungsi min. Min X sama dengan 100 karena data yang paling kecil adalah 100. Kemudian untuk mencari nilai maksimumnya adalah dengan cara menginputkan max dalam kurung X. Itu hasilnya 500. Untuk dictionary, yang pertama digunakan untuk membuat data berkelompok yang nilai setiap anggotanya dapat dirubah, tapi indeksnya dapat ditentukan sendiri. Kemudian 2, dictionary dibuat dengan tanda kurawal atau kurung kurawal, dan setiap anggotanya berupa pasangan kunci nilai atau key value. Kemudian yang terakhir ada antara kunci dan nilai dipisahkan dengan colon atau titik 2. Contohnya ada sama dengan 1.200, 2.2 200, 3.2 300, 4.2 400, dan 5.2 500. Itu kalen atau 1 kalen 100, 2 kalen 100, 200, 3 kalen 300, 4 kalen 400, 5 kali 500. Setiap dictionary merupakan objek atau instance dari kelas dic atau type D kelas dic. Bagaimana untuk mengakses dictionary? Itu contohnya seperti di gambar berikut. Kalau kita insertkan dictionary 1 D kurung siku 1, itu akan keluar nilainya 100 karena dalam elemennya itu 1 kalian 100 dan seterusnya. Kemudian key value atau indeks dari dictionary tidak harus bertype di bilangan bulat, tapi juga bisa berupa string. Contohnya D, kita string 1 sama dengan 100, string 2 sama 200, string 3 300. Kalau kita inputkan D string 1 itu akan keluar 100 karena di elemen tersebut 100 merupakan string dari 1. Untuk nilai elemen dictionary bisa berasal dari type apa saja dan tidak sejenis, misalnya seperti berikut.
Pegawai sama dengan NIP-nya P001, nama Adi, kemudian gajinya 850.000. Kalau kita inputkan pegawai dalam kurung NIP, itu akan keluar NIP dari pegawai tersebut yaitu P001, dan kemudian pegawai kita string nama akan keluar nama dari pegawai tersebut, dan untuk gaji juga sama. Untuk menambah elemen dalam dictionary dengan menyertakan kunci dan nilai yang akan dimasukkan. Kemudian untuk mengubah elemen, sebuah kunci dan nilai dari elemen yang akan diubah. Menghapus elemen dalam dictionary yaitu dengan perintah del dengan menyebutkan kunci elemen yang akan dihapus. Contohnya, D sama dengan string 1 sama dengan 100, string 2 200, 3 300. Untuk menghapus elemen pertama, kita masukkan delete D1 atau delete D2 sama dengan 900, D3 300, 2 900. Untuk tuple digunakan untuk membuat data berkelompok yang nilai setiap anggotanya tidak dapat dirubah. Tuple dibuat dengan tanda kurung. Misalnya T sama dengan elemennya 100, 200, 300, 400, dan 500. Type T atau class tuple itu akan mengeluarkan hasil 100, 200, 300, 400, 500 tersebut. T0 itu 100, T1 200, T3 300, T4 400, dan T5 itu 500. Ya, 100-nya adalah T0. Untuk menghitung banyaknya elemen tuple menggunakan metode count. Misalnya T-nya itu elemennya 10 sampai 10, 20, 10, 30, 10, 40, dan 20. T count-nya itu 10, nanti akan dikeluarkan 3 karena 10 itu elemen ketiga dari data di atas. Kemudian T count 20 itu akan dituliskan 2 karena 20-nya berada di elemen kedua dalam data tersebut. Kemudian set digunakan untuk membuat data berkelompok yang tidak memiliki duplikasi data. Data berasal dari list, dictionary, tuple, maupun string. Set digunakan untuk menghasilkan suatu himpunan atau kelompok data yang setiap elemennya bersifat unik. Jika data sumber memiliki beberapa elemen yang sama, maka elemen tersebut secara otomatis akan dihilangkan. Seperti contohnya A elemennya 10, 20, 10, 10, 30, 40, 20. Kalau kita inputkan A itu akan menghasilkan set A itu menghasilkan 40, 10, 20, 30 karena 10 dan 20 di atas mempunyai duplikasi yang sama. Untuk menambah elemen ke dalam set menggunakan metode add atau update. Ini S set itu 10, 20, 30, S-nya 10, 20, 30. Kita tambahkan 40 menggunakan S add dalam kurung 40 akan ditambahkan juga di datanya ada 40, 10, 20, 30. Kemudian untuk menghapus satu atau semua elemen set yaitu dengan metode discard dan clear. Misalnya dari data tersebut set sama dengan 10, 20, 30. Kemudian kita akan menghapus salah satunya itu S discard 20, kita menghapus angka 20-nya, maka tinggal dihasilkan itu 10 dan 30. Kemudian untuk S clear itu untuk menghapus semuanya. Kalau kita hapus menginputkan S clear itu semua data akan terhapus. Kemudian objek set tidak dapat diindeks sehingga cukup menyulitkan mengubah nilainya. Cukup sekian materi selanjutnya yaitu di function literance and generates. Untuk function adalah grup atau blok program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Fungsi membuat kode program menjadi reusable, artinya hanya didefinisikan sekali saja dan kemudian bisa digunakan berulang kali dari tempat lain di dalam program. Sintak itu seperti contohnya def, function, string nap, parameters, statement as, return expression. Seperti contoh di atas, input optional, output juga optional. Contohnya X sama dengan 1, 2, 3. Definisi fungsi sederhana X. X1 sama dengan 42. Fungsi sederhana X, print X 1, 42, 3. Hasilnya 1, 42, 3. Kemudian contoh berikut masih sama, ini juga. Dan untuk konversi fungsi sederhana itu cukup singkat. Mungkin cukup panjang untuk dijelaskan karena videonya terlalu besar ukurannya. Ini cukup dilihat contohnya. Ini untuk nilai minimal, def minimum dan n, if n sama dengan mn sama dengan n0. For value n1 kolon bagaimana nilai maksimal. Nilai maksimal berarti kita def maksimal, jangan minimum. Maksimum n, if n, maksimumnya tinggal, minimumnya tinggal diganti maksimum. Kemudian untuk metrik, fungsi zip berfungsi untuk membuat iterator berisi item dari 2 buah iterable atau lebih dalam bentuk tab seperti contohnya di atas. Bagaimana penjumlahan metrik? Karena untuk penjumlahan metrik kita masukkan di sini
matrix mul A, B plus return sum I kali J for I, J in zip R C for C in zip kali B for R in A. Kemudian algoritmnya buatlah fungsi untuk menghitung rataan dari dua buah bilangan. Output rataan 200,350. Itu ratanya 275,0. Buatlah fungsi untuk menjumlahkan range dari dua buah bilangan. Output hasil sama dengan sum 1,5 hasil 15. Dan ini untuk contoh selanjutnya. Kemudian iterator di dalam Python sebenarnya sudah diterapkan di dalam looping, for, list, comprehension, generator, dan lain-lain. Hanya saja tidak tampak secara langsung. Iterator hanyalah suatu objek yang dapat dilakukan iterasi atau looping. Objek akan mengembalikan satu data per satu waktu. Iterator Python adalah kelas yang mendefinisikan sebuah fungsi iter. Kemudian sebagian besar objek Python bersifat iterable. Artinya kita dapat melakukan loop terhadap setiap elemen dalam objek tersebut. Contohnya seperti ini, karena waktu durasinya cukup lama jadi nanti ukuran yang terlalu besar. Kemudian untuk generators adalah fungsi yang mengembalikan objek generators yang bisa kita panggil method next sedemikian rupa sehingga setiap pemanggilan mengembalikan nilai berikutnya. Fungsi normal pada Python menggunakan keyword return untuk mengembalikan suatu nilai, tapi generator menggunakan keyword yield untuk mengembalikan nilai. Ini contoh untuk generators. Kemudian menggunakan list, dict, and set. Di dalam Python, sequence objek seperti list adalah iterable. Kita dapat menggunakan tuple untuk dalam menampilkan output yang berasal dari generator, fungsi maupun operator. Ini contoh dari list, dict, and sets. Ya, cukup sekian untuk materi yang kedua. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.